Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dinda Valid Pianggoro dengan NIM 2010116032. Di sini saya akan memaparkan materi terkait hotel syariah pada mata kuliah Industri Halal. Hotel syariah. Usaha hotel adalah bisnis yang menyediakan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan, makan dan minum, kegiatan hiburan, dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dengan menambahkan kata syariah di belakangnya, maka yang dimaksud dalam menjalankan aktivitas usahanya harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, baik dalam aspek produktif yang dijual, aspek pelayanan hotel tersebut, dan pengelolaan. Jadi kesimpulannya itu hotel syariah merupakan suatu tempat penginapan yang operasionalnya menggunakan prinsip syariah, di mana dalam operasional tersebut harus memenuhi kriteria yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Lalu ada dasar hukum hotel syariah. Pada dasar hukum hotel syariah di Al-Quran dan As-Sunnah tidak secara spesifik dijelaskan tentang pariwisata dan hotel. Tetapi jika ditelaah secara mendalam, terdapat beberapa ayat Al-Quran yang mengakomodasikan kegiatan berpariwisata sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran. Di sini ada dasar hukum hotel syariah menurut Al-Quran. Itu ada 3. Yang pertama, pada surat Al-Ankabut, surat ke-29, ayat 20, yang artinya, katakanlah, berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya. Kemudian Allah menjadikan sekali lagi, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Lalu yang kedua pada surat Ar-Rum, surat ke-30, ayat 42, katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah sebagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Lalu yang ketiga pada surat Al-An'am, surat ke-6, ayat 11, yaitu artinya katakanlah berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Lalu di sini ada dasar hukum hotel syariah menurut as-sunnah atau hadis. Landasan hukum lainnya berdasarkan hadis Nabi tentang memuliakan tamu yang artinya sebagai berikut, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya pada saat istimewanya. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah saat istimewa itu? Beliau bersabda, hari dan malam pertamanya bertamu itu adalah 3 hari. Lalu lebih dari 3 hari itu adalah sedekah, hadis riwayat Muslim. Lalu selain dari Al-Quran dan hadis, di sini ada menurut fatwa DSN, yaitu landasan hukum pengelolaan hotel syariah juga dijelaskan dalam fatwa DSN MUI nomor 108 DSN MUI 10 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah sebagai regulasi dan pedoman perhotelan. Dalam peraturan tersebut ada 3 aspek yang tercantum dalam peraturan tersebut, yaitu pertama aspek produk yang meliputi unsur toilet umum, kamar tidur tamu, kamar mandi tamu, dapur, ruang karyawan, ruang ibadah, kolam renang, dan spa. Lalu yang kedua itu ada aspek pelayanan, meliputi unsur kantor depan, tata geraha, makan dan minum, olahraga, rekreasi, dan kebugaran, spa, dan fasilitas hiburan. Lalu yang ketiga itu aspek pengelolaan, yang diatur bagaimana budaya kerja sebuah perusahaan yang dikelola secara syariah, etika bisnis yang terlihat dari bagaimana hubungan antar karyawan, serta sikap karyawan terhadap para konsumen, dalam hal ini adalah tamu. Lalu di sini ada model hotel syariah. Dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah, pemerintah membagi golongan menjadi hotel syariah Hilal 1 dan hotel syariah Hilal 2. Pada Hilal 1 ini maksudnya adalah penggolongan untuk usaha syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim. Terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek produktif yang terdiri dari 8 unsur, aspek pelayanan terdiri dari 6 unsur, lalu aspek pengolahan terdiri dari 2 unsur. Lalu sedangkan pada hotel syariah Hilal 2
adalah penggolongan untuk usaha syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim. Yaitu terdiri dari 3 aspek juga. Yang pertama aspek produk yang terdiri dari 11 unsur. Lalu ada aspek pelayanan juga terdiri dari 10 unsur. Dan aspek pengelolaan terdiri dari 3 unsur. Lalu ada di sini standarisasi hotel syariah. Jika merujuk pada peraturan perundang-undangan, belum terdapat peraturan resmi yang mengatur tentang standar hotel syariah. Namun, standar hotel syariah ini lebih lanjut dijelaskan pada Fatwa DSN MUI nomor 108 /DSN MUI /10 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Pada Fatwa DSN MUI nomor 108 DSN MUI /10 2016 ini terdapat ketentuan-ketentuan berikut, yaitu yang pertama, hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas pornografi dan tindakan asusila. Lalu yang kedua, hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarahkan kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan atau tindakan asusila. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib berupa mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Yang keempat, menyediakan fasilitas peralatan dan sarana yang memadai untuk melaksanakan ibadah, termasuk fasilitas bersuci. Yang kelima, pengelolaan dan karyawan atau karyawati hotel wajib menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariah. Yang keenam, hotel syariah wajib memiliki pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketujuh, hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan. Lalu di sini ada kriteria yang harus digunakan dan dilakukan oleh hotel syariah itu ada 5. Yang pertama, syiar dan tampilan, fasilitas, ibadah dan dakwah, kebijakan dan peraturan, serta manajerial dan keuangan. Yang pertama itu syiar dan tampilan. Di sini tuh ada 4 poin. Yang pertama, pakaian para pekerja dan karyawan adalah pakaian Islami yang menutup aurat. Bukan hanya mereka yang dipajang-pajang di bagian depan saja, yang ada di lobi saja yang memakai pakaian menutup aurat dan Islami, tapi customer service atau petugas juga termasuk menggunakan pakaian Islami dan menutup aurat. Lalu interior hotel dan ruangan kamar berdesain Islami. Tidak harus selalu dikaitkan dengan budaya Timur Tengah untuk desainnya, tapi bisa juga ada gambar atau tulisan yang mengingatkan tentang sejarah Islam, kebudayaan Islam, atau bahkan tokoh-tokoh Islam. Lebih baik lagi juga dituliskan kalimat-kalimat inspiratif dan motivasi. Lalu yang ketiga, membudayakan salam di mana-mana secara khusus kepada para tamu. Berusaha di sini tuh para karyawannya harus berusaha ramah dalam setiap kesempatan dengan niatan memasukkan kebahagiaan di hati saudaranya. Lalu yang terakhir itu di lobi dan lorong-lorong hotel jika diperlukan bisa dilantunkan tilawah pada saat-saat tertentu atau zikul al-matsurat, ceramah keagamaan ringan, atau setidaknya adalah nasyid dan lagu Islami yang menggugah dan menenangkan hati. Lalu di sini yang kedua itu ada fasilitas. Fasilitas ini ada 4 poin juga. Yang pertama itu kamar dan fasilitas peralatan ibadah serta mukena, seperti mukena, sarung, sejadah, dan juga mushaf. Tidak lupa juga arah kiblat ditentukan dengan jelas. Lalu yang kedua, stasiun TV dan fasilitas hotspot diberikan filter pengaman yang baik. Jadi biar nggak arah yang ke arah mudorotan. Jadi stasiun TV ini bisa diakses hanyalah stasiun yang tidak memunculkan gambar dan tayangan yang negatif. Yang ketiga itu ada hotel dilengkapi dengan masjid dan yang nyaman dan representatif. Apalagi jika sejak awal memang akan diperuntukkan kegiatan-kegiatan besar seperti seminar, diklat, dan penataran yang mempunyai jadwal ibadah yang terelakkan. Lalu yang terakhir itu
ada fasilitas kolam renang yang tertutup khususnya buat muslimah. Jadi kolam berenang laki dan perempuan itu dipisahkan, tidak disatukan atau dijadwalkan khusus waktu berenang untuk perempuan kapan dan untuk lelaki kapan. Yang terakhir itu tidak ada fasilitas seperti musik room, night club, pijat spa yang plus-plus, dan tentu saja tidak tersedianya lagi makanan dan minuman favorit di hotel kebanyakan seperti wine dan whisky. Lalu ibadah dan dakwah ini ada 3 poin. Yang pertama, itu yang pasti sudah disebutkan sebelumnya, itu ada masjid yang nyaman. Tapi jika saja masjid ini harus dilengkapi dengan sarana lain untuk menunjang kekhusyuan dan kelengkapan ibadah. Jadi nggak hanya menyediakan masjid saja, hotel syariah juga harus menunjang kekhusyuan dan kelengkapan ibadahnya di masjid tersebut. Lalu yang kedua, perlu ada bagian khusus di hotel yang mengurusi masalah kecerdasan spiritual para karyawannya. Jadi perlu diadakan pengajian rutin karyawan dan juga pelatihan-pelatihan Islami untuk menambah penghayatan akan keindahan syariah. Lalu yang ketiga itu ada bagian khusus, mungkin takmir masjid yang mengadakan kegiatan dakwah secara eksternal. Lalu di sini ada kebijakan dan peraturan. Itu di sini tuh ada 2 kebijakannya, yaitu yang pertama itu dimulai dari peraturan khusus kepada para tamu untuk senantiasa menjaga adab dan akhlak Islaminya. Lalu yang kedua itu peraturan untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan harus diperjelas sehingga tidak banyak yang berlalu lalang tanpa tujuan di sebuah hotel. Terlebih lagi jika sudah sampai mengganggu kenyamanan penghuni hotel. Lalu yang terakhir itu ada manajerial dan keuangan. Di sini tuh ada 4 poin. Yang pertama itu jajaran manajemen hotel harus dilengkapi dengan semacam konsultan syariah atau Dewan Pengawas Syariah, biasa disingkat DPS, yang bertugas memberikan masukan baik diminta ataupun tidak tentang pengelolaan syariah. Lalu yang kedua itu seluruh modal yang didapat harus berasal dari pinjaman atau pembiayaan bank yang memenuhi unsur-unsur syarat syariah, baik dengan skema investasi mudharabah ataupun murabahah. Yang ketiga itu gaji karyawan harus senantiasa dibayar tepat pada waktunya, dengan benar-benar memberikan gaji yang layak, bahkan di atas standar lainnya jika diperlukan. Yang terakhir itu manajemen hotel harus mengalokasikan khusus dana zakat dan sedekah dari penghasilan yang didapatkan baik untuk kepentingan dakwah maupun sosial. Biasanya disebut corporate social responsibility. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.